kita mengalir supaya nanti saat ada pertanyaan, monggo langsung kita bahas bersama-sama, kita sharing bersama-sama. Sebagai bahan sharing, langkah pertama saat Anda harus berhubungan dengan transaksi akademik yang ada di program studi akuntansi, sejatinya adalah Anda mengisi kartu rencana studi, gitu ya. Bagaimana dengan yang semester 1? Ya, karena Anda saat semester 1 KRS itu sudah langsung otomatis langsung dipaketkan oleh pihak akademik. Sehingga Anda masuk di kelas, masuk kelompok kelas, karena kita sekarang masih daring gitu nggih, sehingga Anda langsung masuk ke kelas A, B, C dan D. Dari kelas A sampai D itu Anda nggak repot-repot harus ambil mata kuliah apa waktu semester 1, kan langsung dipaketkan gitu nggih, karena langsung dipaketkan sehingga Anda langsung menerima aja, langsung menerima Anda masuk dalam kelas apa dengan mata kuliah apa yang harus diambil gitu nggih, sudah langsung muncul sehingga Anda tidak repot-repot proses KRS. Berikutnya Anda masuk kuliah. Kita secara online, secara daring, sehingga kita belum pernah bisa bertemu tatap muka secara langsung. Mungkin ada beberapa teman yang waktu ngurus KIP itu ada yang mampir ke prodi gitu ya, bisa ketemu gitu nggih, bisa ketemu. Jadi kita bisa ngobrol dan sebagainya walaupun sebentar gitu ya. Tapi kan itu hanya sapaan-sapaan sementara. Sehingga teman-teman juga belum bisa memahami bagaimana transaksi akademik yang ada. Ya, karena kuliahnya kita daring, maka Anda tinggal masuk dalam kelas, selesai. Berikutnya adalah KHS. Setelah UAS, setelah ujian akhir semester, Anda mendapatkan KHS, kartu hasil studi. Ya, kartu hasil studi itu kalau Anda tidak memprogram, Anda kalau tidak menyusun KRS, maka Anda pasti tidak akan muncul nilainya di KHS. Jadi merupakan rangkaian KRS, kartu rencana studi, maka setelah Anda kuliah, Anda muncul kartu hasil studi. Ya, dan kartu hasil studi itu khusus untuk semester yang Anda ambil. Ya, setelah Anda dapat KHS, maka satu semester itu Anda sudah selesai. Satu semester itu Anda sudah selesai. Ya, tapi bagaimana dengan semester 2? Gitu ya. Bagaimana dengan semester 2? Karena saat semester 1 Anda memang karena memang peralihan dari SMA ke strata, maka Anda coba difasilitasi di awal. Tapi untuk berikutnya, monggo Anda atur sendiri. Monggo Anda atur sendiri. Gitu ya. Semester 2, karena kita masih belum menggunakan sistem SKS murni, gitu ya, belum menggunakan SKS murni, maka Anda diharuskan untuk selalu mengecek rencana studi apa di semester yang Anda ambil. Misalnya Anda posisi di semester 2, maka Anda harus mencoba mengecek di sinau Anda, nanti bagaimana membuka sinau, kalau memang ada kesulitan, ada Pak Nur Wahyudi. Nanti Anda bisa langsung konsultasi. Sehingga nanti di situ Anda akan terlihat kira-kira mata kuliah apa yang ditawarkan di semester 2. Semester 2 nanti Anda dibuka di sinau itu akan muncul itu mata kuliah yang harus Anda program. Maksimal dalam satu semester itu adalah 24 SKS. Ya, maksimal dalam satu semester itu 24 SKS. Dari 24 SKS itu, karena kalau masih semester 1 dan semester 2 itu paket ya. Memang semua dipaketin, 1 sampai 7 dipaketin.
Gitu, 1-7 dipaketin. Tapi kalau saat semester 2, dari hasil KHS semester 1 Anda kurang, ya, kurang dari 3 IP-nya, IPK-nya, IP-nya, maka Anda nanti di semester 2 nggak bisa ngambil maksimal. Kan satu semester maksimal 24. Ya, maksimal 24. Tapi yang ditawarkan oleh prodi itu ada yang 20, ada yang 23, gitu ya, ada yang 22, gitu. Ada yang 24. Kenapa? Kalau semester awal nggak bisa 24. Kenapa? Karena ada intensif. Juga ada ma'had. Sehingga beban kuliah Anda yang non SKS itu juga besar. Sehingga di semester 1 dan semester 2 itu beban SKS-nya yang ditawarkan tidak 24, tidak 24 gitu ya. Karena Anda mempunyai beban intensif bahasa Arab, intensif bahasa Inggris, itu yang pagi, yang sore Anda ma'had kan? Gitu ya, ada kuliah ma'had itu, sehingga dari 3 non SKS ini merupakan beban juga, beban studi juga yang harus diperhatikan gitu ya, harus diperhatikan oleh fakultas, sehingga tidak dibebankan 24 SKS semester 1 dan semester 2. Yang di semester 2 ini, kalau misalnya IP Anda di bawah 3, maka Anda nggak bisa ambil maksimal. Kalau memang maksimalnya 22, Anda nggak bisa dapat ambil 22. Ya. Atau berapa itu ada patokannya, nanti Anda kalau membuka KHS, Anda mau KRS, maka nanti dari KRS itu akan muncul, Anda berhak berapa SKS. Ya, Anda berhak berapa SKS. Itu acuannya IP dari semester sebelumnya. Ya, IP dari semester sebelumnya. Jadi kalau Anda buka yang semester, misalnya semester ini saya dapat 22, tapi kok semester 2 saya nggak dapat, ya kenapa? Mungkin coba diperhatikan dulu, IP Anda mungkin nggak muat untuk mendapatkan 22 SKS di semester berikutnya. Tapi kalau Anda IP Anda itu maksimal, maka Anda bisa mengambil KRS di semester 2 secara maksimal juga, atau semester berikutnya secara maksimal juga. Semakin cepat Anda maksimal ambilnya, maka kan tidak ada mata kuliah yang tertinggal. Kalau ada mata kuliah yang tertinggal, maka Anda nanti semester depan, Anda masih harus gandol 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah di semester sebelumnya yang harus Anda ambil. Semester ini Anda gandol lagi, maka semester berikutnya Anda nggak bisa ambil maksimal. Maka ada mata kuliah yang gandol lagi bertambah. Gitu ya. Semakin banyak gandolnya, maka semakin tidak bisa Anda semester 7 lulus. Ya, Anda nggak bisa semester 7 lulus. Tapi kalau Anda mendapatkan nilainya maksimal, sehingga Anda bisa memprogram maksimal, maka Anda di semester 7 insya Allah bisa lulus. Kalau skripsi Anda lancar. Ya, kalau Anda skripsinya lancar gitu ya. Biasanya teman-teman studi, kalau kuliah sih gampang, enjoy gitu ya, guyon-guyon bisa. Tapi nanti kalau sudah masuk ke dunia skripsi itu biasanya mampet itu, kalau tidak semangatnya menggelora untuk menyelesaikan, pasti mampet ya. Jadi ya itu nanti dipikir nanti kan, karena kita masih masuk ke semester 2. Nah, kalau memang IP Anda tidak maksimal, maka saya ulangi lagi, maka Anda di semester 2 nggak bisa mendapatkan SKS maksimal. Gitu. Oke. Nah, bagaimana Anda bisa mengetahui, bagaimana Anda bisa masuk kuliah? Anda sudah bayar kuliah, Anda sudah bayar UKT, Anda sudah memprogram, tapi kalau Anda tidak divalidasi, kalau KRS Anda tidak divalidasi, maka Anda juga nggak bisa kuliah. Gitu, Anda nggak bisa bergabung. Kenapa? Karena di room itu tidak ada nama Anda. Gitu ya, di kelas itu tidak ada nama Anda. Maka dari itu Anda kalau sudah bayar UKT, sudah ngisi KRS, pastikan kepada wali studi Anda untuk divalidasi. Ya, pastikan confirm kepada wali studi Anda untuk divalidasi. Karena kondisinya seperti ini, maka Anda untuk validasi bisa menghubungi secara WA, secara virtual juga, sampaikan kalau Anda sudah mengisi KRS, mohon divalidasi. Gitu ya, mohon divalidasi. Ada teman Anda yang nanya, Pak, saya perlu nomornya Dr. Imro'atul Aziza.
Saya belum jawab, saya belum jawab. Saya belum jawab. Kenapa? Maka ayo kita kumpul dulu supaya nanti kita bisa tahu gitu ya. Bagaimana pemrograman itu. Gitu ya. Jadi pastikan kalau Anda sudah mengisi KRS, maka Anda harus menghubungi dosen wali. Anda coba ini ya, membuang pemikiran jauh-jauh bagaimana Anda berhubungan dengan wali kelas saat SMA. Ya, kalau SMA itu kan apa ya, diemong gitu kan, diperhatikan terus dalam satu frame gitu kan. Nah, kalau Anda sudah kuliah, Anda stratanya sudah masuk ke strata 1, Anda jangan terlalu berharap untuk dapat perhatian khusus ya dari wali studi ya. Karena kan wali studi itu juga banyak yang di yang ada di daftar beliau. Maka Anda yang harus proaktif untuk confirm ya, tapi tetap menggunakan bahasa yang sopan ya, untuk mengingatkan kalau Anda sudah mengisi KRS dan Anda harus divalidasi. Kapan Anda bisa tahu wali studi Anda? Maka Anda saat buka Sinau itu nanti ada nama wali studi yang ada yang menjadi dosen wali Anda. Sehingga Anda berhubungan dengan studi Anda selama 7 semester itu, monggo berhubungan dengan wali studi tersebut. Gitu ya, monggo berhubungan dengan wali studi tersebut. Dan fungsi wali studi itu tidak hanya validasi KRS Anda. Kalau Anda ada hambatan studi, maksudnya kondisi-kondisi yang harus Anda Anda hadapi, Anda selesaikan selama selama masa studi, maka Anda harus berhubungan dengan wali studi Anda. Kalau nanti wali studi Anda itu mentok, misalnya kebijakan yang baru belum begitu dapat update, maka nanti wali studi itu yang berhubungan dengan prodi, gitu ya, yang berhubungan dengan prodi, sehingga transaksi akademik Anda selesai sampai wali studi. Itu kalau tentang transaksi akademik, gitu, nggih. Monggo, maka Anda bisa berhubungan dengan wali studi. Nanti kalau masalah magang, masalah skripsi, KKN, maka itu bahasan-bahasan nanti. Bahasan kita sampai di sini, yaitu sampai di perwalian, wali studi. Monggo. Sekian. Yang ada perlu ditanyakan, silakan. Monggo. Yang bergabung sudah 82, teman-teman kelas A, B, C, dan D sudah lengkap ya? Monggo yang kelas D, siapa yang kelas D? Tolong dijawab, kelas D. Iya Pak Ide, saya kelas D. Ada Mbak Hana, silakan. Yang kelas C, terima kasih Mbak Hana. Silakan yang kelas C. Hadir Pak. Mas Oman ya? Nggih, Pak. Nggih, terima kasih Mas Oman. Yang kelas B? Hadir Pak. Nggih, terima kasih Mbak Ani. Yang kelas A? Hadir Pak. Kelas A, Mbak Dwi Masfula. Iya. Iya Pak. Oh nggih, terima kasih. Berarti lengkap, ada kelas A, B, C, dan D. Monggo silakan, ada perlu kita sharingkan untuk memastikan kegiatan pemrograman Anda di semester 2 itu bagaimana. Monggo silakan. Mungkin dimulai dari Mas Miftah mungkin yang perlu disampaikan kepada adik-adiknya. Iya, tadi ini sih Pak, ada yang tanya ke saya perihal perwalian sama pembayaran untuk UKT Pak. Gimana Kalau Mas pertanyaannya?
Untuk yang UKT ini teman-teman pakai yang virtual account apa pakai yang NIM-nya, Pak? Kodenya untuk pembayaran itu, Pak. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang UK yang 2020 pakai virtual, pakai VA ya. Kalau yang 2020, sebagaimana saat Anda registrasi kan pakai virtual account ya, Mbak, Mas? Nggih, Pak. Nggih. Nah, kalau yang itu yang 2020, maka menggunakan virtual account. Kalau yang sebelum 2020, ini saya yang belum dapat jawaban. Kira-kira pakai virtual account atau pakai NIM? Ya, Pak Yudi sudah pernah dengar. Untuk yang sebelum 2020 tahun ini sudah bisa semua, Pak. Coba nanti saya tanya lagi ya. Karena teman-teman kemarin teman-teman yang telat bayar UKT itu juga pakai virtual account kayaknya. Teman-teman yang telat bayar UKT itu bayarnya. Oh gitu. Angkatan ya. Oke. Itu yang Mas Miftah, berarti pakai virtual account ya? Sudah tahu ya cara dapatnya virtual account ya? Mohon maaf, Pak. Teman-teman sudah paham? Gimana Mas Miftah? Ini Pak, tadi saya cek di yang untuk pembayarannya untuk saya Pak Nggih. Belum ada virtual account-nya Pak. Jadi tetap pakai NIM Pak Nggih. NIM. Nggih. Nggih. Terima kasih Pak Ibe dan Pak Nur. Nggih. Memang kondisinya seperti itu ya Mas. Karena kan yang didahulukan untuk virtual itu kan 2020. Maksudnya saat 2020 mulai menggunakan virtual account. Ya, sedangkan kalau sebelumnya kan masih pakai NIM ya. Jadi memang kita ada langkah ke sana untuk masuk ke virtual account semuanya. Cuman masih dimulai dari 2020. Kalau bagaimana dengan 2019, 2018 ke bawah, itu diikutin aja perkembangannya. Tapi sementara insya Allah masih 2020 yang virtual account, yang sudah selesai maksudnya, yang sudah clear, tidak ada masalah. Karena saat dia registrasi, teman-teman registrasi semester 1 kan pakai virtual account ya, gitu. Untuk jadwalnya ada beda dari yang ini. Kalau yang penurunan, kalau ikut apa ini pengajuan penurunan UKT, maka sudah ada daftarnya, sudah ada jadwalnya ya, yang warna ungu itu, sehingga untuk bayarnya itu mulai tanggal 22 kalau yang ikut program penurunan UKT. Tapi kalau reguler maka sesuai dengan jadwalnya mulai besok ya. Mulai besok untuk bayar UKT-nya. Iya, baik Pak. Monggo, ada pertanyaan lagi? Nggih, terima kasih Mas Miftah. Tanya Pak ya. Kalau misalkan ngajukan bantu UKT terus ditolak itu terus gimana Pak? Berarti bayarnya juga. Kalau ngajukan maksudnya apanya tuh gimana tuh apanya Mas? Permohonannya itu misalkan tidak disetujui gitu. Jadi bayarnya kan telat ya berarti ya Pak itu. Ya karena berarti dia masuk dalam kategori pengajuan. Pengajuan ya. Itu pengajuan, nggih. Jadi kan memang kalau pengajuan kan masih nunggu kan, nunggu jadwal, nunggu pengumuman kan, hasil rapatnya kalau memang disetujui maka dapat, kalau enggak maka ya tetap bayarnya kan di situ, kan tidak dan nggak mungkin kalau terlambat karena memang kita masih proses pengajuan terus dianggap cuti mboten, jadi masih ikut jadwal pengajuan, tapi tetap nominalnya sesuai dengan awal karena pengajuan Anda ditolak misalnya. Terus berarti kalau lakukan pengajuan ya, nggak bisa KRS berarti ya Pak Ibu ya? Belum bisa KRS ya. Jadi KRS-nya itu kalau
teman-teman sudah bisa bayar. Kalau belum bayar nggak bisa KRS ya. Teman-teman kalau belum bayar UKT maka Anda nggak bisa buka KRS walaupun Anda ikut program penurunan UKT ya. Karena akademik rektorat itu bisa membuka kalau memang sudah ada bukti pembayaran UKT itu, baik itu UKT reguler maupun UKT penurunan. Kalau memang tidak ada pembayaran, maka ya akademik tidak bisa buka kunci Anda. Yeah. Monggo yang Berarti lain. kalau Mas Oman tadi. ya, berarti kalau ngajukan penurunan berarti kan nggak usah gubuk ngisi KRS ya Pak Ibe ya. Ngikutin jadwal itu, jadi ya juga nggak keburu, karena kan nggak bisa buka KRS-nya. Berarti ya santai aja kan gitu ya. santai sambil ngecek, semoga bisa dapat penurunan UKT. Teman-teman 2020 banyak yang ikut penurunan UKT. Siapa ya yang ikut penurunan UKT? Mas Miftah enggak kan? Boten, Pak. Alhamdulillah. Mas Miftah nanggung. Sepertinya tadi Mbak Dwi yang mau bicara. Silakan Mbak Dwi Mas Fula. Seperti tadi sempat buka mic. Iya Pak, maaf izin bertanya. Monggo. Ini kan ada program pemohonan UPZ. Nah, itu kan ada kan teman saya yang ikut permohonan UPZ tersebut. Nah, itu kan pengumuman kelolosannya kan tanggal 24. Nah, sedangkan dia itu mau membayar UKT itu besok gitu. Pas yang ditentuin dari reguler gitu. Lah, itu nanti kalau andekan dianya lolos, itu gimana, Pak? Nggak bisa. Jangan bayar dulu. Berarti dia kategori pengajuan kan? Karena nanti kalau Anda sudah bayar, misalnya UKT Anda 5 juta, Anda dapat bantuan dari UPZ, maka yang sudah 5 juta itu nggak bisa Anda tarik, karena nanti akan muncul di tagihan itu bukan 5 juta, maka nanti sebesar berapa, itu yang sudah berapa sisanya itu ditanggung oleh UPZ, gitu. Tapi kalau memang Anda sudah bayar, maka UPZ kan nggak bisa nanggung, kan nggak mungkin kan, sudah dibayar kok ini dapat gitu, karena UPZ tidak mengeluarkan tunai. UPZ tidak mengeluarkan tunai. Maka tolong kalau memang Anda ikut yang UPZ, juga tolong jangan bayar dulu, ya, jangan bayar dulu, karena nominalnya nanti kalau memang UPZ Anda itu disetujui, nominalnya berbeda saat Anda membayar ke bank itu. Ya, saat bayar di bank itu Anda berbeda. Jangan nanti kalau kan nggak bisa ditarik tunai, nak. Karena proses keuangan yang ada di instansi negara, apalagi itu masuk di APBN gitu ya. Maka kalau sudah masuk, Anda sudah store ke instansi negara. UIN kan instansi negara kan? Anda sudah store ke UIN, sudah bayar UKT, maka Anda nggak bisa tarik. Bisa tarik tapi ya lama prosesnya, kan harus confirm dulu ke APBN bahwasanya si fulan ini kebanyakan bayarnya, nanti belum dicek bener nggak kebanyakan ini, kenapa, itu malah semakin lama gitu ya. Maka dari itu Anda kalau memang mengajukan UPZ jangan bayar dulu, nunggu sampai ada pengumuman. Ya, Telat loh Pak bayarnya Pak. Oh enggak ya, terakhir kapan ya UKT itu? Itu saya juga masih rancu juga, itu pastinya mulai minggu depan atau mulai pekan ini, pekan tanggal berapa ya, tanggal 15. Saya belum tahu tanggal 15 atau tanggal 22 mulainya. Kalau menurut jadwal tanggal berapa, Mas Miftah, pernah tahu nggak jadwal?
Saya Halo, kenapa Mas? Mas Mif, mau bicara? Atau siapa yang mau bertanya? mohon maaf Pak, tadi sinyalnya. Oh, iya. Yang mau bertanya? Saya, Pak. Mas Raffi. Mas Raffi. Iya, iya Pak. Saya, Pak. Mas Saya Raffi Raffi. kelas apa? Mas Raffi kelas apa, Saya Mas? kelas akuntansi C. Oh, kelas C. Silakan Mas Raffi. Ya. Salam Ini- kenal ya. Ya, salam kenal Pak. Mohon maaf sebelumnya ya, mendadak. Oke. Ini saya mau tanya tentang fakta integritas yang lulus jalur mandiri prestasi Pak ini Pak. Yang yang nomor 8 ini apa ini? Sebentar Pak ya. Oh, Mas mandiri prestasi. Mas Iya. Raffi mandiri prestasi. Iya, saya sendiri mandiri prestasi juga mewakili yang lainnya juga. Oh, nggih, nggih. Ya, ini bingung sama dari fakta integritas yang nomor 8, Pak. Yang keterangannya memberikan pelaporan studi berjalan disertai dengan KHS ke Bak Kemahasiswaan, itu alurnya seperti apa ya, Pak ya? Kalau boleh tahu rinciannya. Saya kurang tahu juga. Nggih. Terima kasih, Mas. Iya, Pak. Biasanya saya jawabnya biasanya ya. Iya, Kalau Pak. memang ada persyaratan seperti itu ada linknya, Mas. Oh, ada linknya itu Nggih, dari link yang Anda harus isi dan harus Anda submit. itu diberikan sama Sinau, dari Sinaunya dari aplikasi Sinau atau bagaimana, Pak? Ya, dari informasi yang Anda dapat itu dari fakta itu. Oh, Anda dapat dari dari siapa? Anda dapat dari siapa? Ini saya dapat dari berita dari anak-anak, Pak. Di keterangan ini ada 9 peraturan tentang jalur mandiri prestasi tahun 2020 yang mahasiswa yang lulus tahun 2020, Pak. Nah, itu salah satunya terkait nomor 8 itu, Pak. Sebentar, Iya. Pak, saya tanyakan dulu, Pak. Coba lebih jelasnya dulu. Mas Raffi coba cari linknya gitu ya. Berarti kalau Anda melaporkan kondisi Anda Ya. berjalan kan, maka Anda harus rutin menyerahkan KHS. Nah, KHS itu setelah divalidasi oleh Kaprodi, maka Anda kirim di link itu. Divalidasi sama Kaprodi baru ke dosen pembimbing gitu, Pak. Baru Anda kirim ke link. Kalau KHS itu prodi, Mas, tidak ada hubungannya dengan wali studi. Kalau KRS itu wali studi. Oh. Jadi kalau Anda mengisi KRS, kartu rencana studi, Anda harus berhubungan dengan wali studi, dosen wali. Tapi kalau KHS itu yang berhak memvalidasi itu hanya Kaprodi. Nggih. Oh. Nggih, biasanya teman-teman kalau memerlukan itu subhanallah. Kalau memerlukan itu biasanya ngirim KHS-nya yang di capture, nanti gimana caranya coba nanya Mas Miftah, itu dikirim ke WA-nya prodi, ya. Setelah divalidasi nanti akan dikirim ulang ke mahasiswa. Setelah itu baru Anda masukkan di link itu. Jadi validasinya dulu, nanti untuk linknya nanti bisa sesuai alurnya itu nanti dikasih itu ya, Pak ya. Makanya saya kan nanya, kira-kira Anda dapat link itu dari mana gitu? Dapat berita ini yang sebentar ya, Pak, saya tanyakan lebih jelas ke mana. Nggih. Tolong Mas Miftah dibuka kiriman saya, Mas. Mas Miftah, dibuka kiriman saya itu karena HP saya terlalu kecil. Ada nggak itu jadwal? Baik, Pak. Baik. IP kirim ke saya bukakan dari sini.
Aku jelaskan. Tanggal berapa nih? Iya, ada, Pak. Niki tanggal 15 Nah, nggih kan? sampai 26, Pak. Memang reguler untuk UKT itu 15 mulainya sampai tanggal 26 ya, Mas. Nah, kalau yang UPZ Iya, Pak. tadi Mbak Dwi tanggal berapa Mbak Dwi UPZ? Tanggal 24 pengumumannya, Pak. Nah, berarti kan maka tolong ditunggu sampai tanggal 24. Kan masih ada jeda waktu 2 hari. 24, 25, 26. Terakhir 26 ya Mas Miftah ya? Nah, kan Iya, ada Pak. jeda, 26 Februari. masih ada jeda 2 hari. Maka jangan bayar sekarang. Gitu ya Mbak Dwi. Nanti bayar setelah tanggal ada pengumuman, berarti kan kalau kepastiannya tanggal berapa, kepastiannya dapat UPZ berapa, baru dibayar tanggal 25-nya. Kan masih ada 2 hari, 25, 26. Gitu ya Mbak Dwi? Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Monggo yang lain? Pak, saya mau tanya, Pak. Monggo, siapa ya? Mas Afrizal Riko. Ya silakan Mas Afrizal. Silakan. Kalau anggota KIPK itu bayarnya sesuai tanggal reguler ya, Pak, bukan sesuai pengajuan bantuan. Nggih. Memang Mas Afrizal sudah disetujuin KIP-nya, KIPK-nya? Itu teman saya, Pak. Ini saya cuma nanyain tuh. Saya kira Mas Afrizal, Mas Riko ikut KIPK. Kalau KIPK itu kan bayar dulu, Mas. Bayar sesuai reguler. Iya, Pak. Nanti Anda baru dapat, Anda bisa ngajukan kan gitu. Anda baru dapat gitu, baru dapat gantinya. Maaf, teman-teman 2020 yang KIPK siapa ya? Saya, Pak. Saya, Pak. Mbak Ani, terus Saya, apa Pak. lagi? Saya, Pak. Mbak Ani, Mbak Iya, Faradila Ayu, Mbak Siti Koryatin, siapa lagi? Saya, Pak. Saya. Saya, Pak. Mbak Vivin, Mbak Alfi, Saya, Pak. banyak ya. Mbak Wina, Mbak Dwi juga, Iya. KIPK. Iya, itu tadi yang UPZ saya menanyakan teman saya, Pak. Oh gitu, Nggih. Nggih, jadi kalau yang KIPK Anda harus bayar normal ya, harus bayar, maksudnya bayar reguler. Nanti Anda kan dapat ganti kan gitu ya Mbak Ani ya, yang semester lalu, yang Insya semester Allah, 1. iya, Pak, begitu. Yang Nah, semester, jadi kan bayar sendiri. Coba Mbak Ani cerita dulu. kalau setahu saya disuruh membayar sendiri, mungkin nominalnya 2.500.000 ya, Pak. 2.400.000. Kalau yang Loh, anak kalau- KIPK enggak. Oh gitu, UKT-nya 2.400.000. Iya, kalau anak KIPK diratakan semua jadi 2.400.000, Pak. Berarti kan bayar dulu sendiri kan? Iya, bayar sendiri. Nanti setelah itu dapat ganti. Enggak. Yang semester 1 dapat ganti katanya ketika kita sudah wisuda, Pak. Katanya begitu. Yang semester 1. Iya. Yang semester 2. Yang semester 2 ini kita bayar sendiri yang ini, yang besok itu, Pak. Terus baru dapat ganti kan? Dapat ganti untuk yang semester 2, Pak. Enggak. Mungkin ini Pak Dwi yang lebih tahu, soalnya Dwi ini ketua angkatan ya. Silakan Mbak Dwi. Mbak Dwi, Iya, Pak. gimana KIPK? Jadi kalau di KIPK itu apa? Kan nominalnya kan disamaratakan jadi 2.400.000 semuanya. Nah, kan pas kita awal kan kita kan belum dikatakan lulus KIPK. Kan kita kan masih bayar sesuai dengan UKT kita yang tertera di Sinau kan. Nah, itu kan uang yang kita bayarkan itu nanti bisa bisa dikasihkan di semester 8 kalau nggak salah. Terus saya kan udah lolos kan, sama teman-teman itu udah lolos kan, udah dapat uang.
semester 1 kemarin itu dipotong 2.400.000 buat katanya buat sama rata UKT semester 1. Lah sekarang yang buat semester 2 itu kita kan udah udah cair gitu. Bulan Februari kemarin awal itu udah cair Pak uangnya. Jadi bisa dibayarkan UKT untuk besok gitu. Ah, gitu ya, Nilainya benar kan? Berarti reguler lo ya UKT-nya. Maksudnya tanggalnya reguler. Iya, Pak. Gitu. Pakai tanggal reguler. Ya, karena sudah dapat cairan kan dari pemerintah kan KIPK-nya. Nggih. Pak Yudi lah ngguyu elek cairan. Karena Pak Yudi juga nunggu Hujan, cairan Pak, ini lagi cairan seret tak, hujan Pak. loh. Kalau teman-teman KIPK kan cairannya kan duit ya. Kalau kita ini masih cair hujan ini. Ya, jadi untuk KIPK silakan Anda masuk dalam kategori reguler. Maksudnya jadwal pembayaran UKT-nya masuk dalam kategori reguler. Silakan. Karena Anda sudah dapat cairan di bulan Februari. Oke. Monggo yang lain. Yang untuk KRS jangan lupa Anda pastikan dicentang loh ya di Sinau. Mungkin Pak Yudi bisa menjelaskan mungkin atau Mas Miftah yang dari sisi mahasiswa yang pernah ngisi KRS. Monggo gimana prosesnya? Pak Ibe, saya izin bertanya boleh? Monggo, Mbak Ani. Tadi Pak Ibe kan bilang ya Pak, kalau misalnya semester 1 sama semester 2 itu SKS-nya yang ada di Sinau itu 21 SKS nih Pak. Benarkah? Ya. Nah ini tadi saya cek di Sinau saya, itu yang semester 2 ada kayak jadwal gitu kan Pak ya. Itu 24 SKS Pak totalnya. Itu bagaimana nggih Pak? 24 SKS ya? Nggih. Ya, berarti Anda jadwalnya haknya 24. Berarti untuk beban itu hanya di semester 1 ya. Mungkin masih peralihan gitu ya, sehingga semester 1 nggak mungkin 24 karena ada mahar dan sebagainya. Semester 2 kan juga masih ada, tapi kan minimal teman-teman sudah paham bagaimana ritme transaksi akademik yang ada di fakultas yang ada di UIN. Sehingga SKS-nya 24. Saya rasa kuat kan 24 SKS dengan intensif. Jadi silakan Anda ikutin yang ada di Sinau. Gitu ya. Jadi kalau memang jatahnya 24 Anda dan memang IP Anda bisa mendapatkan maksimal 24, maka ambil 24. Jangan ditinggal gitu ya. Kenapa? Karena itu sudah diperhitungkan oleh prodi, jangan sampai Anda sampai ke semester 8 atau semester 7 itu Anda masih punya mata kuliah. Kalau di semester 7 masih ada mata kuliah, maka Anda tidak bisa ujian skripsi. Maka ujian skripsi Anda di semester 8. Eman kan hanya ujian aja bayar UKT kan gitu ya. Jadi diharapkan itu sudah kita bagi, jangan sampai teman-teman itu semester 7 itu yang skripsi masih ada mata kuliah. Mungkin teman-teman KIPK itu mungkin sampai semester 8 bantuannya. Kalau kakak kelas Anda, kalau sekarang KIPK, kalau dulu kan bidik misi ya, kan sama ya. Jadi teman-teman yang bidik misi itu nggak mau lulus semester 7. Kenapa? Karena beasiswanya nanti hangus kan, maka teman-teman biasanya mundur di semester 8. Ujiannya di semester 8, ujian skripsi aja di semester 8 gitu. Padahal ada jatah bisa lu masuk skripsi ujian skripsi di semester 7. Tapi bilangnya eman Pak, nanti beasiswanya kan nggak bisa cair gitu ya. Gitu Mbak Ani. Monggo yang lain. Mas Oman silakan Mas. Pak Ibe ya. Ini mata kuliahnya 24 Pak Ibe. Iya. Nggih. Ya, semester 2 ya. Bahasa Indonesia sampai teori ekonomi. Iya. Ini 24.
Insya Allah teman-teman udah kuat kok. Ya, udah kuat kan, sudah terbiasa dengan intensif bangun pagi, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya. Terus kuliah reguler. Nggih, Pak. Nggih. Mas Miftah tolong dijelasin gimana cara ngeklik KRS, Mas. Dari sisi mahasiswa ya. Kalau dari sisi prodi kan taunya silakan isi KRS. Gitu kan. Tapi bagaimana praktisnya? Monggo silakan Mas Miftah mungkin bisa kasih penjelasan ke teman-teman, ke adik yang 2020. Nggih, baik Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak Ibe dan Pak Yudi. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau KRS-an besok biasanya untuk mata kuliahnya enggak langsung keluar semuanya. Jadi mungkin sehari ada berapa gitu. Dan saat ini paketan nih Pak untuk kelasnya Pak. Gitu. Kalau semester 2 masih paket Mas. Ya, jadi teman-teman mungkin dari sekarang bisa ditentukan kan milih untuk kelas apa. Jadi untuk besok harus selinier untuk kelasnya. Jadi kalau misal teman-teman ambil kelas A-nya ada 3 mata kuliah, lalu ambil kelas B, otomatis yang kelas B hilang, nggak bisa dipilih. Jadi kalau pilih kelas A semua, kalau kelas B semua, dan seterusnya. Untuk KRS-nya yang di Sinau, di yang kartu rencana studi nanti ada untuk pilihan mata kuliahnya, ada semesternya, ada harinya, dan lain-lain. Jadi di situ. Nanti setelah diklik tombol centang, di bagian bawah ada ambil mata kuliah. Jadi teman-teman kalau sudah pilih, jangan lupa diklik yang ambil mata kuliah nanti biar masuk di KRS-nya. Mungkin seperti itu, Pak Ibe. Terima kasih Mas Miftah. Teman-teman jangan lupa diklik ya. Tadi disampaikan sama Mas Miftah itu, apa ya? Kok lupa ya mau ngomong apa ya? Klik ambil mata kuliahnya, Pak. Karena kalau dicentang aja, diklik ambil enggak masuk di KRS. Jadi pastikan yang Anda pilih bisa masuk ke KRS Anda. Kalau Anda misalnya kalau di Shopee, penuhi keranjang belanja dulu dengan cara klik. Ya, jadi keranjang Anda harus diklik supaya mata kuliah diklik supaya bisa masuk ke keranjang Anda. Dan harus linear. Misalnya Mbak Ani sekarang kelas B misalnya. Kalau memang mau selamat datang Mas Ibad, kalau misalnya Mbak Ani mau pindah ke kelas C misalnya, maka semua mata kuliah semester 2 harus kelas C semua. Jangan misalnya gini, ada matematika, ada fikih misalnya, matematikanya ambil kelas C, fikihnya karena ada seseorang lah aku ambil di kelas A, nggak bisa. Jadi kalau kelas C ya kelas C semua. Kalau memang awalnya Anda kelas A mau pindah ke kelas C, maka kelas C semua mata kuliah itu diambil. Kalau Anda mau pindah ke kelas D, maka kelas D aja semua yang diambil, harus linear. Kalau Anda ngambilnya kelas mata kuliah ini kelas A, mata kuliah satunya kelas B, mata kuliah berikutnya kelas D, dipastikan Anda crash dan Anda nggak akan bisa ambil. Emang kan kalau Anda nggak bisa ambil, maka Anda tertinggal mata kuliah itu. Kalau crash kan nggak bisa masuk di keranjang. Gitu ya. Tolong Anda ambilnya, kalau memang mau pindah, maka pindah semua. Jangan hanya pindah kakinya, tapi badannya masih tetap. Gitu, atau kepalanya pindah lagi, nggak bisa. Jadi harus linear, harus pindah semua. Jadi dari kelas A mau pindah ke kelas B, maka kelas B semua yang harus diambil mata kuliahnya. Gitu ya. Monggo silahkan seperti itu. Terima kasih Mas Miftah penjelasannya. Ada yang perlu ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya. Ini Mbak Ani pembahasannya dulu ini, yang mikrofonnya bernyala. Terserah. Ara dulu apa aku dulu? Hana dulu boleh. Oh silakan Mbak Hana. Izin bertanya Bapak, untuk nomor virtual akunnya itu
nanti bakal muncul di Sinau atau kita pakai yang seperti dulu bayar UKT semester 1? Karena habis saya cek di Sinau itu belum ada muncul ya Pak untuk Iya, virtual account. virtual account-nya itu sama, Mbak. Berarti seperti yang semester 1 dulu ya Bapak? Iya. Oh ya, terima kasih Bapak. Oke, makasih Mbak Hana. Silakan Mbak Ani. Itu Pak, kita kan belum pernah mencoba untuk KRS ya Pak. Saya bertanya, nanti itu ketika KRS udah dibuka, itu tuh apa namanya, kelas A, B, C-nya itu pilihannya itu di per matkul atau kayak kelas A itu ada rincian matkul 1 sampai 8 gitu. Terus kelas B 1 sampai 8 beserta dosennya atau satu-satu gitu, Pak. Kayak misah-misah gitu. Itu bagaimana, Pak? Gimana Mas Miftah dari tampilan sinaunya mahasiswa? Pertanyaannya Mbak Ani tadi, kalau mau ambil itu apakah setiap kelas ada dosennya masing-masing, ada 8 mata kuliah atau semburat, Mas? Oke, mohon izin menjawab Pak Ibe. Untuk tampilan di KRS-nya itu per hari Pak, jadi itu enggak dikelompokkan per semester atau per kelas. Mas sinyal mengelak, Tapi Mas. per hari, jadi hari Senin gitu Pak. Ada banyak mata kuliah. Dalam Pak? Sinyalmu elek, sinyalmu. Sudah pindah tempat. Jadi untuk tampilan di KRS, itu dikelompokkan per harinya. Jadi tidak per kelas, per semester atau per mata kuliah. Jadi semisal hari Senin nanti ada banyak mata kuliah, ada banyak kelas, juga banyak semesternya Pak. Jadi dicampur. Yang ditampilkan itu di hari Senin gitu Pak, semisal kelas A ada mata kuliah misal akuntansi gitu Pak, di semester 2 sama jam. Jadi yang ditampilkan itu jamnya, mata kuliahnya, ruang kelas, kelasnya, kelas A, B, C atau apa, sama semesternya Pak. Per harinya. Hilang Mas. Oke. Kan berarti misalnya gini Mas, kan akuntansi pengantar lanjutan kan ada 4 kelas. Kira-kira di hari Senin itu muncul 4 kelas apa enggak Mas? Biasanya aja Pak. Kalau misalnya hari Senin ada kelas A sama B, itu mungkin hari lainnya muncul di hari lainnya seperti itu Pak. Oh gitu. Oke. Maka dari itu teman-teman, Mbak Ani juga dan teman-teman yang lain, maka itu Anda harus linear. Gitu ya. Maka Anda harus linear. Karena mata kuliah itu muncul di hari yang lain, mata kuliah yang sama maksudnya. Misalnya akuntansi pengantar lanjutan, itu muncul ada yang di hari Senin, ada yang di hari Selasa dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan kalau Anda ambil pengantar akuntansi itu di hari di kelas A, Anda kelas yang mata kuliah yang lainnya di kelas B nanti bisa crash itu. Gitu ya. Jadi usahakan kalau memang kelas A diambil maka kelas A semua. Dan di hari kalau pemrograman tadi disampaikan Mas Miftah, kalau dari sisi mahasiswa, sinaunya mahasiswa yang muncul itu harian Mbak Ani. Jadi hari Senin itu muncul mata kuliah apa, untuk semester berapa, untuk kelas apa dan jam berapa. Gitu ya Mas ya. Iya Pak, sama menambahkan ada kuotanya juga Pak. Di mata kuliah tersebut, kelas tersebut sudah diambil sama berapa mahasiswa. Itu Pak. Oke. Karena kuota untuk satu kelas rombel itu maksimal 35. Untuk rombel 2020 itu 35. Rombel 2020 itu 35, rombel sebelumnya 33. Jadi ada 33 ya. Kalau yang rombel yang 2020 itu satu rombel itu 35. Jadi kalau Anda mau pindah kelas misalnya dari yang awalnya kelas A mau pindah ke kelas C misalnya, maka lihat kuotanya. Kira-kira masih ada nggak di situ? Kalau memang masih ada, Anda bisa masuk. Tapi kalau Anda memang kuotanya habis, maka Anda nggak bisa masuk.
Oke. Jadi Anda bisa menentukan mau pindah kelas A, B, C, D itu kalau Anda sudah bayar UKT duluan, Anda bisa buka duluan, Anda bisa menentukan duluan gitu ya. Terima kasih jawabannya Mas Miftah. Gimana Mbak Ani? Mbak Ani yang nanya. Itu Pak, saya ada pertanyaan lagi. Jadi misal berarti kalau sistemnya seperti itu, kita wajib banget untuk teliti ketika kita KRS-an ya Pak. Nah, pertanyaan saya, ketika kita namanya juga manusia ya, pasti ada yang salah gitu ya Pak. Ketika misalnya saya udah terlanjur mengambil misal yang pengantar lanjutan, saya mengambil kelas A, lalu yang mata kuliah matematika saya kepencet kelas B Pak, dan itu sudah klik ambil mata kuliah. Itu bagaimana nggih Pak solusinya agar saya masih tetap bisa linier? Terima kasih. Selama belum divalidasi wali studi Anda bisa ubah, gitu ya Mas Miftah ya? Niku Pak, biasanya tergantung diambil. Maksudnya kalau misalnya Mbak Ani ngambil 3 mata kuliah kelas A, lalu ngambil 1 mata kuliah kelas B, yang diambil yang paling banyak Pak. Jadi yang B nggak masuk di KRS, nggak bisa masuk. Kalau masuk pun langsung hilang. Gitu Mbak Ani ya. Sudah dijawab. Jadi kita juga manusia yang ada salahnya, misalnya salah klik atau ngekliknya harusnya A ke preset B gitu ya. Kalau memang sudah nggak linear nggak bisa masuk Mbak. Oh, nggih Pak. Nggih. Sudah. Terima kasih. Sama, silakan yang lain. Mbak Vio, selamat malam. Gimana Magelang Mbak Vio? Pak, saya boleh nanya lagi, Pak? Alhamdulillah dingin, Pak. Oh, alhamdulillah dingin. Mbak Vio dingin ya di Magelang ya? Iya, Pak. Dingin. Di Surabaya hujan gerimis, Mbak Vio. Silakan Mas Riko. Kalau misal apa itu Pak, kalau pindah jurusan ilmu ekonomi ke akuntansi gitu boleh enggak Pak? Boleh, tapi ya ikut tes lagi Mas, SBMPTN atau UMPTN, SBM atau SNM, monggo. Pastinya SBM ya, nggak bisa SNM ya, karena sudah beda nomenklatur Mas, maka harus tes lagi di semester 1. Jadi balik lagi ke semester 1 gitu Pak? Nggih. Nggih Pak, siap Pak. Nggih. Kalau sebelum ketentuan-ketentuan baru itu dulu waktu saya masih di Fakultas Syariah itu masih bisa Mas pindah prodi. Cuman harus memperhatikan kalau memang awalnya prodinya akreditasinya B mau pindah ke akreditasi A nggak dapet. Kalau memang akreditasinya sama bisa dapet, bisa pindah. Tapi kalau sekarang sudah nggak bisa Mas, harus ikut ujian lagi. Kenapa? Karena nama kalian itu sudah masuk di PD Dikti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi kalau PD Diktinya ada di akuntansi misalnya, tadi ilmu ekonomi misalnya, maka di semester 2 nggak mungkin bisa masuk ke akuntansi karena data Anda ada di PD Dikti di ilmu ekonomi. Kalau mau pindah ya maka Anda harus ulang perbarui dari semester dari awal gitu, dari awal. Kalau nama Anda tidak ada di PD Dikti, maka kelulusan Anda juga akan diragukan. Maka dari itu sejak awal, kalau sudah pilihan, maka nggak bisa pindah-pindah, karena data Anda sudah masuk ke PD Dikti. Monggo, silakan lagi. Yang perlu ditanyakan? Saya Pak, izin bertanya. Iya, silakan Mbak Farah. Ini teman saya, bukan saya. Siapa temanmu? Temanmu teman akuntansi nggak, Nak? Iya, akuntansi. Oh, gitu, masih malu ya untuk bicara ya. Silakan Mbak Farah. Iya, Pak. Gini, katanya kalau seumpama disuruh bayar UKT-nya besok, tapi ikut UPZ, gimana? Takut disuruh orang tua bayar UKT-nya itu besok. Jangan dulu. Jangan dulu. Kalau nanti dapat UPZ nanti nggak bisa dianu Nak, nggak, karena UPZ tidak memberikan tunai, tidak memberikan cashless ya, karena UPZ nanti itu langsung memasukkan ke
sinau Anda berapa UKT yang harus dibayarkan, karena sudah langsung dipotong gitu. Jadi UPZ nggak ngasihin tunai. Tapi kalau memang Anda sudah bayar, ya pasti ditarik sama UPZ. Tapi kalau disuruh orang tua gimana, Pak? Soalnya katanya teman saya takutnya nggak bisa milih kelas gitu. Ya, memang resikonya itu. Karena kalau memang gimana ya, memang resikonya gitu. Nah, jadi kalau memang pengen dapat duluan ya dapat milih kelas ya monggo, bayar UKT baru bisa buka kan sinau Anda. Tapi kalau memang Anda ngaboti gitu ya, maka tunggu gitu. Nah, karena UPZ tidak memberikan cash, nggak seperti yang apa tadi, yang program apa tadi Mbak Ani itu, Mbak Dwi ketuanya? KIP, Pak. Beda dengan KIPK. Kalau KIPK kan diberikan tunai, ditransfer kan ke rekening Anda. Tapi kalau UPZ enggak, bukan ditransfer, tapi UPZ itu langsung memotong. Jadi nanti kalau misalnya Anda 5 juta gitu ya, dapat dari UPZ, maka misalnya Anda harus bayar yang 4 juta misalnya atau 3 juta misalnya, maka itu langsung yang harus Anda bayar. Tapi kalau memang Anda sudah bayar duluan, ya kan nggak bisa masuk, kan Anda sudah lunas. Memang risikonya, memang KRS-nya di akhir-akhir, setelah tanggal 24 itu. Gitu ya Mbak Farah? Sudah paham. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Sudah kurang 2 menit lagi Ikatan Cinta. Silakan. Ya Pak, IP saya Raffi tadi. Silakan Mas Raffi. Ini tentang fakta integritas yang tadi Pak. Ini saya baru bicara sama anak-anak tadi. Fakta integritas ini ada itu waktu pas penerimaan UKT Mandiri Prestasi Pak. Jadi itu udah dikasih syarat-syaratnya itu ada 9 ini Pak. Nah, jadi ini yang saya tanyakan itu tentang memberikan pelaporan atau progres studi berjalan disertai dengan KHS ke bagian kemahasiswaan, itu maksudnya bagaimana ya Pak? Nah, berarti Mas Raffi yang tadi saya sampaikan, capture KHS-nya, kirim ke WA Prodi, ya. Setelah divalidasi online, akan saya balikkan ke Mas Raffi, dan Mas Raffi menghubungi bagian kemahasiswaan. Makanya kan saya tanyakan, ada nggak linknya untuk lapor ke kemahasiswaan itu, gitu. Kalau memang Anda harus datang, maka Anda harus datang, Nak. Tapi kalau memang ada link kan bisa dikirim melalui link kan? Ya, maka ini nggak tertera link atau apa Pak, cuma terteranya suruh memberikan pelaporan studi berjalan disertai dengan KS ke bagian kemahasiswaan, begitu saja Pak. Oke, ya berarti Anda harus datang ke kemahasiswaan. Biasanya dikoordinir kok. Ya, Dikoordinir. cuma memastikan aja Pak, ini kok penjelasannya kurang paham, jadi mungkin ada jawabannya dari Pak IB lebih jelasnya gitu. Oke. Jadi kalau memang seperti itu Mas Raffi, bagaimana jawaban saya tadi, kalau memang ini bisa dikirim online, maka Mas Raffi kan nggak perlu datang ke UIN kan. Jadi Mas Raffi setelah print out KHS, kirim ke WA Prodi, setelah divalidasi, maka akan disampaikan ke mahasiswa yang bersangkutan dan kirim melalui link yang ada di kemahasiswaan. Berarti Mas Raffi kan nggak perlu datang ke UIN kan? Tapi kalau memang tidak ada linknya, maka Mas Raffi kan harus datang ke UIN. Setelah saya sampaikan, setelah saya kirim ke Mas Raffi, maka silakan Mas Raffi print, itu yang diserahkan ke kemahasiswaan kan gitu. Makanya kan saya tanyakan, ada nggak linknya? Kalau memang ada linknya, maka kirim melalui link. Tapi kalau nggak ada, maka bisa dikoordinir kok Mas biasanya. Kan mesti kan ada koordinatornya kan? Ya, insya Allah ada Pak. Gila, itu silakan KHS yang sudah divalidasi oleh Prodi, silakan kirim ke koordinator, nanti koordinator biasanya yang ngirim ke kemahasiswaan gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak.
Nggih, Mas iya, Pak. Raffi, makasih. Mas untuk- Raffi jangan ditutup dulu. Mas Raffi ini prestasi bidang apa ya, Mas? Kalau saya basket, Pak. Basket ya? Iya. Waduh, saya kok nggak pernah tahu ya. Tingginya berapa, Mas Raffi? Saya kurang lebih 170, 169. Gila pada mbak aku lah, aneh nggak dukur-dukur amat sebetulnya. Ya masih tinggi Mas Miftah, masih tinggi Pak Yudi loh. Pak Yudi 190 tingginya. Nggak Mas menentukan, Miftah Pak. Tinggi badan. Tinggi badan tidak menentukan juga. Oh gitu ya, tinggi badan nggak menentukan ya. Berarti ini bisa juga ya pebasket ya Mas Raffi ya. Iya, insya Allah. Monggo, silakan yang tanyakan lagi Mas Raffi. Kurang lebihnya itu saja, Pak. Oh, nanti kalau ada lebihnya nanti saya bisa kontak WA-nya Pak Ibe. Nggih, monggo Mas Raffi, makasih. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Sami. Monggo yang lain. Aduh, sudah ikatan cinta nih 32 ini. Silakan. Ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Maaf Pak, saya izin tanya. Ini Monggo, teman Mbak. saya, bilang kayak gini. Untuk beasiswa UKT UPZ itu untuk semester ini apa berguna juga untuk semester depan untuk pemotongannya? Tiap semester. Jadi setiap ada pengumuman baru ngajukan. Karena penerimaan UPZ itu, mahasiswa yang diterima untuk dapat bantuan, bukan beasiswa loh ya, bantuan. Kalau bantuan berarti kan tidak sebesar UKT yang dia harus kewajiban bayar kan? Kalau bantuan kan sebesar berapa yang dibantukan kan terserah dari UPZ-nya. Sehingga tiap tahun nanti itu tiap semester maka harus mengajukan. Ya, jadi tidak otomatis tiap tahun tiap semester dapat mboten. Harus mengajukan tiap semester. Gitu Mbak Dwi. Iya Pak, satu lagi. Nggih, monggo. Ini kan saya tadi kan cek Sinau, terus cek di riwayat keuangan. Nah, di situ kan ada pilihan tagihan dan virtual account atau pembayaran. Nah, di kolom virtual account itu di situ nggak ada kodenya, tapi di pembayaran itu ada kode pembayarannya. Tapi di sini ada 2 kode. Kan katanya kan tadi itu pakai kode yang pas kita baru masuk atau pas Nah, ini di sini tertera ada kode pembayaran, tapi tanggalnya 4 Mei 2020, jamnya jam 12, Pak. Jadi ini untuk kode virtualnya pakai yang mana? Masih kode virtual yang lama. Kalau 2020 kan sudah expired kan? Oh. Jadi pakai yang pas registrasi itu. Iya, virtualnya kan di situ. Virtual account itu nanti kalau Anda buka virtualnya, maka nanti ada identitas kan? Kalau memang identitas itu bukan identitas UIN, maka jangan disubmit. Ya, kalau virtual account itu kan ada yang dituju. Sehingga nanti kalau saat Anda sudah buka, sudah isi identitas dan itu bukan identitasnya UIN, maka Anda jangan submit. Jangan di-okein, sehingga virtual account Anda mungkin masih bermasalah gitu ya, sehingga nggak sampai kepotong gitu, maksudnya nggak sampai kepotong pembayaran Anda. Jadi tapi pengumuman berikutnya masih belum ada dari Pusti PD, maka masih menggunakan virtual yang lama. Gitu ya Mbak. G Pak. Oke, silakan yang lainnya. Selain Mas Raffi, Mas Riko, siapa lagi yang mau nanya? Mbak Dwi, Mbak Ani, monggo yang lain. Kalau sampun, monggo ditutup. Sudah difoto ya Mas Yudi ya? Mister kemana? Kira-kira teman-teman bisa nggak? Kira-kira bisa nggak teman-teman buka
webcamnya untuk difoto sama Pak Yudi. Bisa Mas Yudi? Ya. Monggo yuk, teman-teman dibuka yuk. Monggo dibuka webcamnya, Mbak Farah, Mbak Vio, Mbak Ani, Mbak Dwi, silakan dibuka. Alhamdulillah Mbak Vio sudah terlihat agak gemukan ya. Silakan Mbak Wina, Mbak Vivin, Mas Rega, Mbak Hana, Mbak Laila. Oke. Mas Nanda Wahyu, Mas Muhammad, silakan. Mas Arif Surya, Mas Ibad, Assalamualaikum Mas Ibad. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Mau gaya enggak Pak Ibe? Nggak usah ya. Gaya. Ya? Mau gaya-gayaan nggak usah ya. Nggak usah lah, pakai gaya apa juga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, makasih. Monggo ditutup Pak Ibe. Terima kasih teman-teman. Langsung ditutup Pak Ibe. Oke. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Bila memang ada yang perlu di-sharingkan, monggo kan kita juga sudah punya grup masing-masing. Saya yang belum masuk itu di grup kelas A. Kelas B, C, dan D saya sudah dimasukkan. Kelas B dan D kan memang kelas saya dulu ya. Kelas C saya baru dimasukkan 2 hari yang lalu. Kelas A saya belum punya grup. Gitu ya. Masuk grup sharing Pak Ibe. Dari saya mohon maaf. Masuk grup sharing Pak Ibe. Nggak masuk grup sharing Kak. Tapi kan teman-teman tidak semua bisa masuk grup sharing karena masih ada semester, kan masih ada semester atasnya. Oh, gitu ya. Kan anggota WA cuma 200 ya. Oke. 257, Pak. Masih semester 7 masuk kan? Semester 7 enggak kan, semester 6 terakhir, semester 5 terakhir kan, semester 7 udah pindah deskripsi. Oke, dari saya mohon maaf bila ada kekurangannya dan salam kenal ya, salam kenal. Kita bisa bertemu dengan teman-teman tadi ada sampai 90. Sekarang sudah 79, berarti sudah banyak yang live karena acara sudah selesai. Akhirnya saya kembalikan ke Pak Nur Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya pertemuannya saya rekam ya. Coba nanti kalau ada waktu saya upload di YouTube-nya Prodi. Gitu. Jadi yang nggak bisa ikut kan bisa nonton ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ibe atas arahan dan pencerahannya. Semoga kita semua tahu ya apa yang akan dilakukan ya di semester depan ini. Jadi jangan malu untuk bertanya, tetap terus aktif ya, terus aktif. Dan saya sebagai moderator ya, mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan. Mari kita akhiri pertemuan malam hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Mas Ibad kapan Mas Ibad ke Prodi Mas Ibad? Nggak tahu Pak.